Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Grace Elika Kristi. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai praktikum final project yang telah kami buat. Pertama-tama di sini kami ada 5 anggota. Yang pertama ada Afan, kedua Muhammad Farhan, yang ketiga Fadila Rizky, dan keempat ada saya, dan yang terakhir ada Galang Gerabungwa. Lanjut. Kemudian kita akan masuk kepada yang pertama latar belakang. Latar belakang di sini adalah mengenai manajemen produksi dan operasi untuk memastikan ketersediaan produk sesuai dengan permintaan. Yang kedua, perencanaan yang tepat akan menghasilkan minim biaya dan optimalisasi sumber daya. Yang ketiga, tantangan mengenai fluktuasi permintaan, keterbatasan SDM dan mesin, dan juga tekanan biaya. Dan yang keempat ada tools yang membahas mengenai forecasting, aggregate planning, MRP, dan juga scheduling. Dan yang terakhir, praktikum ini membahas penerapannya di kasus untuk industri yang nyata. Kemudian masuk kepada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama di sini ada apa saja tools analysis yang dibutuhkan dalam perencanaan produksi dan operasi. Yang kedua, bagaimana penerapan masing-masing tools tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan tools analysis menghasilkan proses yang optimal. Tujuan dari final project ini adalah yang pertama, untuk mengetahui jenis tools analysis yang dibutuhkan dalam perencanaan produksi dan operasi. Yang kedua, memahami penerapan tools tersebut. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi penerapan agar mendapatkan hasil yang optimal. Kita masuk kepada landasan teori. Di sini kita akan membahas 3 landasan teori. Yang pertama mengenai forecasting, yang kedua mengenai aggregate planning, dan yang terakhir mengenai MRP dan scheduling. Untuk forecasting di sini adalah untuk memperkirakan permintaan masa depan berdasarkan data historis dan statistik. Pada forecasting digunakan 2 metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Kemudian ada juga exponential smoothing yang digunakan untuk pengukuran akurasi MAPE, MAD, dan MSE. Kemudian yang kedua, untuk aggregate planning, ini bertujuan untuk menentukan produksi, persediaan, tenaga kerja optimal dalam jangka 3 hingga 18 bulan. Strategi yang digunakan ada 3 juga. Yang pertama, chase strategi, yang kedua, level strategy, dan yang ketiga, mix strategy. Tujuan dilakukannya aggregate planning ini adalah untuk meminimalkan total biaya yang pertama produksi, lembur, persediaan, dan juga back order. Kemudian yang terakhir adalah MRP dan scheduling. MRP di sini eh, diberikan input berupa MPS, BOM, dan inventory record. Kemudian juga ada method lot sizing, dan kemudian untuk scheduling di sini bertujuan untuk agar prosesnya dapat tepat waktu, efisien, dan juga utilisasi yang maksimal. Kemudian masuk kepada data perusahaan dan penjualan. Kasus di sini kita mendapat kasus untuk mengenai perusahaan La Familia Bike, di mana mereka memproduksi sepeda anak untuk anak berumur 7 hingga 10 tahun. Permintaan dari La Familia Bike untuk sepeda anak 7 hingga 10 tahun ini na- naik semenjak pandemi. Dapat dilihat dari data penjualan tahun 2019 hingga tahun 2021 yang menunjukkan tren yang naik dan polanya juga musiman yang paling besar terdapat di bulan Desember. Dan dari penghitungan data ini, kami menggunakan 3 digit NIM per anggota kelompok kami. Kemudian masuk kepada analisis data kelompok. Di sini penjualan tren naik setiap tahun. Pola musimannya adalah Desember. Kemudian untuk forecasting, metode yang terpilih menghasilkan MAP rendah yang membuatnya lebih akurat.
Kemudian agregat planning, strategi biaya yang terendah menyeimbangkan kapasitas produksi, persediaan, dan tenaga kerja. Kanban, yaitu mengenai variasi kebutuhan antara work center beberapa titik yang berpotensi bottleneck. Kemudian untuk penjadwalan, di sini kebutuhan operator adalah 55 hingga 65 hari, yang itu adalah per shift-nya dan bergantian, sehingga beban yang diberikan kepada operator itu merata. Jadi kesimpulan dari data yang kami ambil ini, yang pertama, penjualan La Familia Bike meningkat konsisten. Puncak permintaannya terdapat selalu terdapat pada bulan Desember, di mana ini juga ada kaitannya dengan pola musiman. Yang kedua, forecasting memberikan estimasi akurat, di mana mendukung perencanaan dan kapasitas dan juga persediaan. Yang ketiga, agregat planning menemukan strategi biaya terendah yang menyeimbangkan kapasitas, persediaan, dan biaya tenaga kerja. Yang keempat, analisis Kanban mengungkap variasi kebutuhan antar work center yang di sini ditemukan adanya potensi bottleneck. Dan yang terakhir, jadwal tenaga kerja shift bergantian sudah memenuhi kebutuhan, tetapi masih perlu fleksibilitas pada periode puncak. Saran dari kelompok kami adalah yang pertama, dapat ditingkatkannya kapasitas produksi, di mana mesin, layout, dan juga tenaga kerja dapat dimaksimalkan. Yang kedua, optimalkan sistem Kanban. Yang pertama, di ukuran kontainer, penempatan material dekat work center juga kritis. Yang ketiga, memperbaiki jadwal kerja yang lebih fleksibilitas dan adaptif. Dan juga terapkan atau berikan tenaga cadangan. Dan saran yang terakhir adalah gunakan forecasting secara berkala untuk mendukung perencanaan produksi dan tenaga kerja. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.